Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Habibah, namanya Siti Juwairiyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, man, barang siapa yuhafidhu, yang memelihara, ala arba'in, terhadap arba'i rokaatin, terhadap 4 rokaat, qabla zuhri, sebelum zuhur, wa arba'in, dan 4 rokaat ba'daha, setelah zuhur, harrama, maka mengharamkan hu, pada orang tersebut, Allahu Allah, ala nar, terhadap neraka. An Abi Ayyub, dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ia bersabda, arba'un, 4 rokaat, qabla juhri, sebelum sholat juhur, laisa, yang tidak ada pihinnya di 4 rokaat itu tertinggal, ya, illa taslimun, pakai illa, kecuali taslimun, 1 kali salam, tupat tahu, maka dibukalahunna, buat 4 rokaat, abwabus sama, pintu-pintu langit. An Qabus, dari Qabus radhiyallahu anhu, an abihi, dari bapaknya, qala, ia berkata, arsala, aku utus, abi, arsala, telah mengutus, abi, bapakku, ila Aisyata, kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, ayyus sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana, yang ada, ahabba, ia cintai, ilaihi, terhadap Rasul, yuwajiba, aywajiba, untuk terus menerus, alaiha, terhadap sholat. Qalat, Aisyah berkata, kana aida, yusolli Rasul, sholat arba'an, 4 rokaat, qabla juhri, sebelum juhur, yutilu, yang memanjangkan Rasul, pihinna, di 4 rokaat, al-qiyama, terhadap berdiri, wa yuhsinu, dan membaguskan beliau, pihinna, terhadap 4 rokaat, ar-ruku'a, terhadap rukunya, wasujuda, dan terhadap sujudnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak cukup bagi kita hanya mengandalkan sholat wajib, sebab sholat yang diterima itu adalah yang iqamatus sholat, yang mendirikan sholat, bukan yang hanya melaksanakan sholat. Apa beda antara melaksanakan dan mendirikan? Jauh. Mendirikan sholat itu dipersiapkan dari sejak pakaian, wudu, tempat yang akan digunakan sholatnya, kemudian bacaannya, kemudian rukun fi'linya seperti ruku dan sujud, iktidal, dan segala macamnya. Setelah sholat harus ada wiridan,
yang maksurat datang dari Nabi. Nah itu hadirin sekalian yang disebut iqamatus sholat. Kalau dia adalah sholat wajib 5 waktu, untuk laki-laki di awal waktu masjid musola dan berjamaah. Hati-hati. Kenapa? Karena sholat oleh Allah, oleh Rasul disimpan dalam rukun Islam yang kedua. Satu tingkat, satu digit dengan syahadat. Makanya dalam bab fikih ini, kalau pembahasan sholat itu paling panjang. Kadang-kadang kalau fikih ini ada 5 jilid, bahasan sholat sampai 2 jilid. Baru yang lain puasa, zakat, dan yang lain-lain. Saking peliknya masalah sholat. Oleh karenanya, inilah. Kalau memang kita tidak cukup melaksanakan sholat wajib, harus ada yang disebut pendamping sholat. Itulah disebut sholat sunat. Yang pasti antara sholat sunat dan sholat wajib, banyakkan sholat sunat. Kalau sholat wajib hanya 17 rakaat. Tapi kalau sholat sunat nggak bisa. Antum bisa hitung semua. Qobliyah ba'diyah aja kalau dihitung semua 22 rakaat. Witir kalau di semua 11 rakaat. Tahajud 8 rakaat. Duha 8 rakaat. Tambah tahiyatul masjid, sholat syukur wudu, sholat taubat, sholat istikharah. Datang bulan puasa, sholat tarawih. Jadi sangat banyak, Pak. Kenapa? Rahasianya. Di antara rahasianya adalah nanti dalam hadis dikatakan awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amal yang paling awal oleh Allah dihisab kita ini di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lainnya baik. Bagaimana kalau sholatnya tidak baik? Ini pertanyaan. Kalau sholat wajibnya tidak baik, pasti Allah tanya, "Hai malaikat, si anu sholatnya kurang baik, sholat wajib. Adakah di mereka itu sholat sunat?" Jawabannya, ya Rabb, banyak. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, tambahkan sholat sunat yang mereka lakukan untuk ketidaksempurnaan sholat wajib. Ini penting. Dilakukannya adalah sholat sunat. Nah, sholat sunat pertama kita bagi 2. Pertama sholat rawatib, kedua goer rawatib. Rawatib adalah yang mengikuti sholat wajib, yang disebut qobliyah dan ba'diyah. Goer rawatib tidak ada hubungan dengan sholat wajib. Semodel witir, semodel tahajud, semodel duha, sholat hajat, nggak ada hubungan. Oleh karenanya kebanyakan sholat yang goer rawatib itu waktunya agak panjang, seperti witir dari setelah isya sampai menjelang subuh.
Duha dari 2 jam 10 menit dari subuh sampai 1 jam sebelum johor. Jadi panjang sekali. Jadi kalau kita duha jam 10 itu masih nggak apa-apa. Menurut para ulama di Indonesia dikatakan bahwa minimal 2 jam dari subuh itu sudah datang waktu duha. Sebelum duha ada lagi sholat isyraq yang pahalanya seperti haji dan umroh. Itu 1 jam sekian menit dari subuh. Nah sekarang hadirin sekalian yang saya hormati, ada yang disebut nafilah. Apa nafilah? Kelebihan sholat. Kelebihan sholat. Wa minal laili fatahajjad bihi. Surat apa tuh? Al-Isra ya. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Untuk umat Rasulullah SAW tahajud hukumnya sunat. Tapi khususiat Nabi hukumnya wajib. Witir bagi Nabi wajib. Tahajud bagi Nabi wajib. Sebagai tambahan. Tapi bagi umatnya hukumnya sunat. Dan sholat tahajudlah yang disebut dalam Al-Quran. Sampai ada sebuah jaminan maqamam mahmuda. Orang yang sudah rutin melakukan tahajud, oleh Allah akan diberikan kedudukan yang mulia. Bukan mulia karena dunia, bukan mulia karena kekuasaan, tapi mulia karena ibadah. Bahkan dalam surat apa tuh? Wallahu ya'lamu. Surat Al-Muzammil ya. Artinya kalau kita tahajud, itu Allah menatap kita. Melihat kita. Bahkan sekian banyak malaikat ikut berjamaah dengan kita. Ketika kita berdoa, maka ikut saudara-saudara sekalian, malaikat mengamini kita. Silakan. Panjang gak? Wallahu ya'lamu ya. Matukumul lail. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayi al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله
وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Nah, kalau ayat ini kita simpulkan bahwa tahajud itu Allah tidak memaksa untuk sekian. Silakan lakukan setelah lewat tengah malam. Ada sepertiga malam awal, sepertiga malam kedua, sepertiga malam akhir. Dan wiridan yang paling ditekankan setelah tahajud wahum yastaghfirun, pertama istighfar, kedua baca Quran. Yang nomor kedua, tahajud jangan terhalangi oleh kegiatan. Maaf ya, kalau kita pergi ke Surabaya, itu sholat Johor Asar bisa di jamak dan qashar. Jamak digabungkan, qashar di korteng. Kalau kita ada kesempatan, tetap tahajud disunatkan. Dan tidak bisa ada qashar, tidak ada bisa jamak. Dikarenakan sedang bepergian, maka tahajud 2 rakaat saja. Nggak bisa, hitungan tetap 8. Demikian juga sholat duha. Makanya kalau kita sekarang lagi bepergian jauh, nggak ada sholat qobliyah ba'diyah, nggak ada. Masuk ke masjid, langsung sholat tahiyatul masjid, qomat, sholat johor 2 rakaat, qomat, sholat asar 2 rakaat. Nggak usah qobliyah dan nggak usah ba'diyah. Kenapa? Puguh yang wajib juga di korteng apalagi. Tapi untuk tahajud, duha ataupun sholat yang lain harus dilaksanakan. Seperti sholat taraweh. Kita lagi pergi ke Surabaya, bulan puasa taraweh. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang memelihara itu selalu dan selalu melaksanakan sholat qobliyah johor 4 rakaat. Bagi yang belum masih asing, kok 4 rakaat? Lah hadisnya 4. Barang siapa yang selalu melaksanakan qobliyah johor 4 rakaat dan ba'diyah johor 4 rakaat, ini hadis yang bicara Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Coba bayangkan ya, kita beli panasnya neraka dengan hanya 8 rakaat. Kalau qobliyah dan ba'diyahnya begitu dahsyat pahalanya, apalagi johornya. Dulu kan pernah ketemu dengan hadis rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Qobliyah 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Orang boleh kaya, Pak. Raja Hasanul Bolkiah punya koleksi mobil sampai 7.000 dan semua sudah disemprot sama emas. Dibandingkan dengan 2 rakaat sholat qobliyah subuh, nggak ada apa-apanya. Khairun minad dunya, bukan khairun
lebih baik daripada 7.000 mobil. Kenapa sih Allah sampai demikian? Maaf, supaya manusia muslim tidak terlalu terkecoh oleh kehidupan dunia. Sebab kehidupan dunia pasti sementara, membosankan, dan kalau orang sudah tergila-gila dengan kehidupan dunia, yakin akan lupa akhirat, yakin akan lupa Allah. Makanya baca dalam surat Al-Baqarah ayat 212. Zuyina lilladzina kafaru. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati Al-Baqarah itu mah Nisa itu mah. Al-Baqarah 212. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lilladzina kafaru hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman, padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat, dan Allah memberi rezeki pada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Jadi kalau kita bertanya kenapa sih orang-orang kafir kok pada kaya-kaya? Jepang juara teknologi, Cina juara teknologi, Korea segala macam. Di Indonesia yang menguasai ekonomi adalah orang Kristen Cina. Walaupun Indomaret pemilik di bawahnya adalah orang Muslim, pekerjaan orang Muslim, tetap pemilik pokoknya adalah non-Muslim. Ada Qur'annya. Allah hiasi dunia ini untuk orang-orang kafir di dunia. Dan mereka mengalahkan, menaklukkan orang-orang mukmin. Kenapa sampai demikian? Maaf Pak, orang mukmin tugas pokok adalah liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan nih masih dalam surat Al-Quran As-Surah, walau basatallahu rizqal labagau. Andai kata Allah bukakan rezeki kepada siapapun, pasti orang itu pada ngaco. Oleh karenanya orang mukmin oleh Allah dunianya dibatasi karena supaya fokus dan konsen pada keibadahan pada Allah. Biar mereka yang menikmati, biar mereka yang menguasai waktu di alam dunia, kau akan diberikan rahmat dan nikmat sepuas-puasnya di akhirat. Dalam surat Asy-Syura, walau basatallahu rizqa. Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadrin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirun basir. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-Nya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia mengurungkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha teliti terhadap keadaan hamba-Nya, Maha mengikat. Itu saudara, kalau orang banyak duit, banyak harta, umumnya pertama muncul berani, kedua muncul takabur atau sombong,
Dan ketiga, muncul kecenderungan untuk melakukan maksiat dan dosa. Ayo, silakan. Ayo. Kalau beliau oleh Allah dikasih uang 10 miliar, insya Allah nggak sanggup jadi imam lagi. Ngapain saya? 10 miliar simpen di bank amanah, simpen di bank Islam, tiap bulan dapat apa? Dapat uang. Sebagai apa? Sebagai deposito 70 juta. Apaan? Gaji jadi imam ngapain? Nyandung nggak bisa, kawin juga nggak bisa. Ayo. Buktinya ada orang yang datang sama Sabi ya, Bi, doain saya kalau sudah punya mobil pengen rutin ngaji ke Sadeng. Saya doakan, alhamdulillah punya mobil, sampai sekarang kagak muncul-muncul. Kenapa? Gak muncul-muncul, Pak. Gak ngaji-ngaji. Justru yang ngaji yang bawa motor yang kehujanan. Yang belangsak. Disebut bahasa Sunda mah bebek beungeut bereun. Itu saudara-saudara sekalian. Ayo silakan aja. Al-Quran tidak akan pernah bohong. Jadi kalau orang sudah berkuasa, tambah lagi dia itu punya kekayaan dan segala macam, pasti yang tadi itu tiga itu muncul. Bahkan muncul lagi sifat jolim, ingin menerkam yang bawah. Itu seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur rizki sesuai dengan kehendak beliau, bukan sesuai dengan kehendak manusia. Bigori hisab. Teknis sholat qobliyah dan teknis sholat ba'diyah johor itu ada dua. Ini yang 4 rakaat. Pertama adalah 2 rakaat. 2 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum. 2 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum. Tentu kita harus perhatikan jam. Jam qomat ini berapa? Rata-rata sholat itu ya, yang tidak ulama dan tidak juga okem, itu 1 rakaat 1 menit. Ya, kalau ulama bisa 1 rakaat 3 menit, kalau okem setengah menit. Itu maksudnya. Kalau abal-abal saudara-saudara sekalian 1 menit lah. Oh, di sini masih 10 menit, masih keburu tuh. Kalau itu 2. Ada lagi yang 1 adalah dengan sekaligus. Makanya usolli sunnatal duhri arba'a rakaatin. Tapi laisa fiha illa taslimun. Tidak ada tahiyat awal. Jadi begitu dapat 2 rakaat langsung berdiri. Kedua, setiap rakaat harus baca Fatihah dan ayat Quran. Contoh, rakaat pertama baca Alam Taro. Rakaat kedua baca Li'ila fi Quraisyin. Rakaat ketiga baca Ar-Ra'aital. Rakaat keempat baca Inna Atoina. Kan sebaik-baiknya bacaan itu berurutan ke bawah. Ya. Dan antara rakaat pertama dengan rakaat kedua harus seimbang. Jangan rakaat pertama baca surat Amayata Sa'alun, rakaat kedua Inna Atoina. Nangis rakaat kedua. Kenapa? Terlalu sedikit. Sah, tapi aturannya seperti itu. Nih, apalagi kalau sudah jadi imam ad-diqra, ya udah pasti hafal. Dan kalau kita baca surat Al-Quran seperti tadi surat At-Taubah, itu jangan dulu pindah kepada surat lain, mending melanjutkan yang ada.
Ayat 5 sampai 10, nanti ayat 11 sampai ayat sekian. Daripada kita tuncelok. Boleh tidak jadi masalah, tapi kurang afdol. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjamin orang yang qobliyah johor 4 rakaat, ba'diyah johor 4 rakaat, baik teknis yang pertama atau teknis yang kedua, haram jasadnya masuk neraka. Berarti cuma satu jawabannya, wajib masuk surga. Lah kenapa Abi bilang begitu? Kan dulu pernah Abi terangkan, orang masuk surga itu ada 3 orang, 3 kelompok. Nah, kita masuk kemana? Pertama, masuk surga tanpa hisab. Begitu dilihat mukanya ini, wah, muka ikhlas banget ini mah. Kata malaikat, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Silakan. Ada ayatnya. Wasiqal ladzina taqau rabbahum, surat Az-Zumar. Enak kalau ngaji pakai begini, ada istirahatnya, ada minumnya. Keduanya kan beliau bisa dikerjain gitu ya. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepada surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Coba bayangkan, nggak pakai proses pemeriksaan, begitu datang ke pintu surga dibukakan, malaikat Ridwan beserta CS-nya ketawa, makan salamun tibtum alaikum, selamat datang, kalian nasib baik, fadkhuluha khalidin, silahkan masuk dengan langgeng. Ridho Allah telah menunggu di surganya. Ini the first class, ini mah eksekutif, lain legislatif. Legislatif menaraka KB. Aya tanu kitu. Katanya sahabat saja hanya 70 orang yang masuknya seperti itu, seperti Ki Bilal. Ki Bilal itu orangnya hina, Pak. Bibirnya jebleh, kulitnya hitam, rambutnya keriting begini, pendek, kakinya jebrang, bekas seorang budak, oleh Abu Bakar dibeli, dimerdekakan, dikasih sama Rasul. Tapi Rasul pernah berkata, ya Bilal, lima sabaktani fil jannah, kenapa engkau mendahului aku masuk surga? Karena aku malam bermimpi dan melihat sendalmu sudah ada di surga. Jadi jangan menghina orang yang hina, hinalah orang yang mulia. Bilal seperti itu sekarang. Kedua, Zaid bin Harisah, bukan Zaid bin Sabit. Zaid bin Harisah sama dengan Bilal. Dia budak, kemudian dibeli sama Rasul, dimerdekakan,
tinggal di rumah Rasul selama-lamanya, sampai-sampai orang mengatakan ini Zaid bukan bin Harisah tapi bin Muhammad. Hingga turun ayat Al-Quran, makana Muhammadun aba ahadim mirjalikum. Jangan diadopsikan. Zaid tetap bin Harisah bukan bin Muhammad. Dan saking mulianya Zaid bin Harisah, satu-satunya sahabat yang disebut dalam Al-Quran namanya secara spesifik adalah Zaid dalam surat Al-Ahzab. Abu Bakar mulia tak disebut dalam Quran. Umar mulia tak disebut dalam Al-Quran. Seperti halnya kafir yang berhadapan dengan Rasul, yang disebut dalam Al-Quran hanya satu, Abu Lahab. Abu Jahal jahat tapi tak disebut. Umayyah jahat tapi tak disebut. Tapi Abu Lahab yang disebut. Padahal Abu Lahab mamang pribadi Rasul, nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Karena kenapa sih sampai disebut dalam Al-Quran? Jawabannya karena beliaulah manusia pertama yang menentang kehadiran Rasul. Abu Jahal mengiringi, Abu Lahab mengiringi, Abu Jahal mengiringi, Umayyah mengiringi. Tapi orang paling pertama menghina, orang paling pertama saudara-saudara sekalian mengusir, mengsegar rupa kepada Rasul adalah Abu Lahab. Begitu ayat Al-Quran datang, wa anzir ashiratakal aqrabin, Muhammad sekarang sebarkan agama Islam itu, Quran itu, kenabianmu itu, jangan dulu ke tempat jauh, tapi kepada keluarga-keluargamu yang dekat. Itu pertama kali Rasul dakwah itu. Secara umum ya, tapi tidak kalau secara pribadi ke Abu Bakar. Dikumpulkan. Bani Lu'ay, Bani Ka'ab, Bani Hashim, Bani Muthalib, sampai ada 14 marga dikumpulkan. Rasul berdiri, pas berdiri dia bicara. Kalau saya katakan bulan bakal jatuh pada saat ini, kalian percaya enggak? Lebih dari itu pun kami akan percaya karena engkau Muhammad belum pernah melakukan kebohongan. Kalau saya katakan sekarang sore ini pasukan berkuda bakal datang menyerang negeri kita, akan percaya enggak? Lebih daripada itu pun kami akan percaya. Karena engkau adalah manusia yang tidak pernah berbohong. Kata Rasul, ya kalau begitu saya akan mengatakan sesuatu yang paling aneh. Apa kata mereka Muhammad? Cepat, kami ingin segera mendengar. Kami akan sami'na wa ata'na. Baru Rasul mengatakan, beberapa hari saya dipanggil ke Gua Hiro, kemudian saya ini. Saya dituruni wahyu yang berupa Iqra, maka dari itulah pada saat itulah saya diangkat oleh Allah dan Rasul melalui Jibril menjadi Nabi dan Rasul, dan akan diberikan Al-Quran sebagai kitab suci, dan akan menghilangkan orang-orang yang musyrik pada Allah. Kalian bakal mengikuti, semua diam. Kenapa diam? Abu Lahab nyetop. Stop untuk urusan ini. Abdul Uzza nyetop. Stop untuk urusan ini. Untuk urusan yang lain kita bisa percaya, untuk urusan lain kita bisa yakin Muhammad ada benar. Tapi kalau untuk urusan ini, entar dulu, saya harus perhitungan. Maka berjalanlah si Abu Lahab ke depan Rasul sambil Rasul ditunjuk hidungnya.
Kalau Allah mau pilih Nabi dan Rasul bukan semodel kamu Muhammad. Masih banyak orang yang lebih istimewa dari kamu. Saya, Abu Jahal dan yang lain. Untuk urusan yang lain kami percaya, tapi untuk urusan yang ini saya tidak percaya, tidak yakin. Hai masyarakat, tinggalkan beliau. Tabban laka ya Muhammad, celaka kau Muhammad. Kukerahkan hartaku dan istriku dan pengaruhku untuk menjegal keadaanmu. Kau boleh akui mamang, kau boleh akui saudara, tapi untuk ini mohon maaf. Bubar semua. Rasul hanya sendiri dengan Abu Bakar berdiri. Beginilah dakwah. Baru saja saya mengatakan sesuatu, tantangan sudah berat. Ya Rob, si Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad, celaka kau Muhammad. Dan beliau akan mengerahkan hartanya, kekuatannya, istrinya untuk menjegal kami. Datang Jibril, tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang celaka bukan engkau Muhammad, si Abu Lahab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Harta yang ia keluarkan nanti, usaha yang ia keluarkan nanti tak akan menjadi penghalang bagimu. Wa mra'atuhu, istrinya juga. Istiqomahlah Muhammad. Oleh karenanya Abu Lahab dijadikan orang yang paling pertama dicantumkan dalam Al-Quran. Na'udzubillahi min astagfirullah. Makanya hadirin sekalian yang saya hormati, yuk kita kembali kepada ajaran Allah dan Rasul, melaksanakan sholat wajib biar benar, dan kita gandeng dengan sholat sunat. Sampai Siti Aisyah ditanya, wahai Siti Aisyah, Rasul itu bagaimana? Oh alhamdulillah, qobliyah johor bagus, qobliyah asar bagus, bahkan beliau suka panjang ruku dan sujudnya. Ternyata panjang ruku dan sujud menjamin kekhusyuan sholat, menjamin kesahan sholat, bahkan ada faktor kesehatan. Sholat bukan mencari sehat, melaksanakan perintah Allah, contoh Rasul. Kalau masalah sehat mah itu saudara efek samping. Seperti kalau kita mau sholat, mau sehat katanya perbanyak puasa. Awas, jangan puasa ingin sehat. Lakukan puasa sesuai dengan perintah Allah dan contoh Rasul. Masalah kesehatan nanti secara otomatis Allah kasih itu saudara-saudara sekalian. Kalau puasa niat sehat, takut sehatnya kagak jadi, pahala kagak jadi. Kan harus ikhlas karena Allah. Ya. Dan orang yang paling ditakuti sama iblis itu adalah orang yang ikhlas. Akhir surat Shad ayat 83 apa? Takut salah. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sebelumnya Pak Izzatika. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Idris menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Jadi iblis sudah komitmen dengan Allah sebetulnya. Alaika la'nati ila yaumi yub'atsun. Iblis, kalau kau tidak mau sujud kepada Adam, laknatku sampai hari kiamat. Kata iblis, mangga silahkan. Iblis namanya juga.
Tapi saya mohon permohonan dua aja ya Rob. Apa katanya? Pertama, panjangkan usia saya, jangan dulu kau cabut sebelum kiamat. Kata Allah, innaka minal munjarin, aku akan panjangkan umur. Kau tidak akan kumatikan sebelum barang dengan kiamat. Nanti kalau barasi dengan siapa? Dengan Dajjal itu iblis. Kerjasama tuh. Sebab nanti menjelang kiamat iblis akan nampak seperti biasa. Tidak lagi goib. Permohonan kedua apa? Izinkan aku dan aku memohon kekuatan padamu untuk menggoda anak Adam, menjerumuskan anak Adam. Kata Allah, silahkan. Memang itu skenario. Illa ibadaka minhul mukhlasin, kecuali manusia-manusia yang ikhlas karena mereka adalah pilihanmu. Kenapa ikhlas? Bersih. Kenapa bersih? Karena tidak ada selain Allah dalam hatinya. Dicabut semua kekuatan dunia, kekuatan apapun dalam dirinya, yang ada hanya Allah, Allah, Allah. Kalau ucup acung disebutnya ucup mansur ya. Disebut Allah dulu, Allah selalu, Allah aja. Itu disebut sabda ucup acung. Allah dulu, Allah selalu, Allah saja. Tidak ada yang lain. Tapi itu bukan dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk omongan, dalam bentuk hati. Dan betul saudara, orang yang sholat 2 rakaat yang ikhlas, khusyuk karena Allah, jauh berbeda dengan orang yang sholat banyak sekali tapi keikhlasannya tidak ada. Ada contoh, ada. Dulu Mu'ad bin Jabal pernah oleh Rasul disuruh sholat 2 rakaat sholat hajat. Allah, ya Allah, gunung sampai goyang mendengar doa Mu'ad bin Jabal. Gunung bergetar, itu gunung Uhud. Kenapa? Mu'ad bin Jabal sedang berdoa. Hati. Ada cerita kan Sayyidina Ali waktu sholat dicabut apa? Dicabut apa? Tanah. Padahal sholatnya sama kita, baca qul huwallahu bis. Tapi kok tidak terasa? Gampang jawabannya, hati. Seperti orang sekarang dicubit, keras juga nggak kerasa. Kenapa? Khusyuk lagi main catur. Khusyuk lagi main catur, nggak terasa. Ada yang getok beletakan. Kenapa? Lagi mancing. Coba sholat kita seperti itu. Allahu Akbar. Demikian saudara-saudara sekalian yang saya hormati, waktu jualah yang membatasi. Kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah, dan mudah-mudahan lahirlah di Ajikro ini arifin-arifin yang baru. Amin. Yang bisa lagi membangkitkan, memajukan, meramaikan, memberikan keberkahan kepada Ajikro, khususnya umat Islam pada umumnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina alhamdulillahi rabbil